Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Saslidar ingin menjelaskan tentang pengendalian hayati hama ulat Spodoptera litura pada tanaman kedelai menggunakan predator Rhinocoris puscipes. Kedelai merupakan tanaman penghasil protein yang sangat penting. Di Indonesia, tanaman kedelai sangat rentan terhadap cekaman lingkungan biotik, antara lain serangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Salah satu jenis OPT penting pada tanaman kedelai adalah ulat gerayak. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha pengendalian yang tepat agar produksi kedelai tidak menurun. Serangan ulat gerayak pada kedelai mencapai 80%. Nah, pada serangan ini sudah banyak menyebabkan kerugian pada petani. Hama ini merupakan salah satu hama daun penting karena mempunyai kisaran inang yang luas meliputi kedelai, kacang tanah, kubis, ubi jalar, kentang, dan lain-lain. Ulat ini menyerang tanaman budidaya pada fase vegetatif dan pada fase generatif. Pada fase vegetatif, ulat memakan bagian epidermis daun sehingga menyebabkan permukaan daun menjadi berlubang, dan pada fase vegetatif ulat masih memakan permukaan daun, akan tetapi sudah memakan polong-polong kacang. Serangan ulat ini menyebabkan kerusakan sekitar 12,5% dan lebih dari 20% pada tanaman umur lebih dari 20 hari setelah tanam. Ulat ini merupakan ordo Lepidoptera, famili Noctuidae, subfamili Amphiprineae, genus Spodoptera, spesies Spodoptera litura. Nah, di sini kita bisa lihat siklus hidup dari ulat Spodoptera litura ini, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Nah, ulat yang baru keluar dari telur umumnya berkelompok di permukaan daun dan memakan epidermis daun. Nah, setelah beberapa hari, ulat mulai hidup berpencar. Ulat gerayak aktif makan pada malam hari, dan daun yang terserang dari jauh terlihat berwarna putih. Nah, ini disebabkan karena hanya tersisa tulang daun saja. Panjang tubuh ulat yang telah tumbuh penuh atau ulat dewasa itu mencapai 50 mm. Gejala serangan Spodoptera litura ini yaitu daun berlubang dan hanya tersisa tulang daun. Nah, ini disebabkan oleh larva-larva yang memakan permukaan daun bagian bawah dan hanya meninggalkan tulang daun. Nah, bisa kita lihat pada gambar bagaimana kondisi tanaman kedelai setelah terserang oleh hama ini. Pengendalian hama yang menyerang tanaman kedelai pada umumnya masih bertumpu pada penggunaan pestisida kimia dan hasilnya masih belum memuaskan. Aplikasi pestisida yang kurang bijaksana akan menimbulkan dampak negatif seperti matinya organisme non-sasaran, matinya musuh alami, resistensi, resurgensi, dan bahaya pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif pengendalian yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi manusia, yaitu dengan menerapkan teknik pengendalian hayati. Nah, di sini bisa kita lihat produk yang digunakan oleh petani yang digunakan untuk membasmi ulat gerayak tersebut. Nah, apabila dalam dosis yang tidak sesuai akan merusak lingkungan. Pengendalian hayati merupakan teknik pengelolaan yang dilakukan dengan sengaja dengan memanfaatkan atau memanipulasi musuh alami untuk menurunkan atau mengendalikan populasi hama. Nah, salah satu musuh alami hama ulat daun adalah Rhinocoris puscipes. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan musuh alami, yang pertama, ramah lingkungan, yang kedua, pengendalian preventif atau pencegahan dalam jangka waktu panjang, yang ketiga, tidak ada lagi biaya input ketika musuh alami itu sudah mapan di lapangan. Rhinocoris puscipes merupakan ordo Hemiptera, famili Reduvidae, genus Rhinocoris, dan spesies Rhinocoris puscipes. Kepik ini mengalami 5 tahap instar. Nah, bisa kita lihat di gambar A itu instar 1, di gambar B itu instar 2, C instar 3, D instar 4, E instar 5, dan yang F adalah imagonya. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara imago jantan dengan imago betina, yaitu ukuran imago betina lebih besar dari imago jantan, abdomen imago betina lebih besar dari imago jantan, warna pada imago betina lebih mencolok dari imago jantan, dan pada bagian abdomen untuk imago betina itu rata,
Sementara yang jantan itu mengerucut, menyerupai benjolan. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar. Yang A itu adalah imago betina dan yang D adalah imago jantan. Nah, sifat dari predator ini adalah rakus dalam memangsa hamanya. Nah, predator ini dikenal sebagai kepik buas. Reduvidae ini memiliki jumlah yang melimpah dan tersebar di seluruh dunia. Nama umum dari kepik ini adalah kepik pembunuh. Famili Reduvidae memiliki karakter khusus, yaitu memiliki kaki depan yang berfungsi untuk memegang dan menahan mangsanya, dan akan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan ketika makanan yang dia di daerah kekuasaannya itu sudah habis. Nah, tersebar dalam daerah semi kering, hutan semak, hutan dan agroekosistem dengan berbagai suhu dan kelembaban. Mereka membunuh lebih banyak jumlah mangsa dari yang mereka butuhkan untuk mengenyangkan diri. Kepik pembunuh biasanya hanya memiliki satu generasi per tahun. Mereka memiliki kemampuan untuk mengenali bahan kimia. Nah, cara memangsanya, pada umumnya kebanyakan spesies dari famili Reduvidae ini memangsa dengan memasukkan bisa untuk melumpuhkan jaringan dan dapat membantu proses pencernaan, menjadi parah dan gigitan yang menyakitkan pada mangsanya, serta bagian mulut menusuk yang digunakan untuk menghisap cairan mangsanya. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar bagaimana famili Reduvidae ini menghisap ulat atau mangsanya. Nah, di sini juga bisa kita lihat bagaimana kepik pembunuh ini memangsa ulat gerayak. Nah, kita bisa lihat bagaimana dia menghisap cairan dari dalam tubuh ulat gerayak. Berdasarkan diagram yang telah disajikan, bisa kita lihat bahwa semua stadia predator mampu mempredasi semua stadia ulat gerayak dengan kemampuan predasi yang berbeda-beda. Akan tetapi, predator cenderung menyukai ulat gerayak instar awal dibandingkan instar akhir. Nah, ini disebabkan oleh ukuran dari ulat gerayak ini masih sangat kecil sehingga memudahkan dari predator untuk memangsa ulat gerayak tersebut. Rata-rata kemampuan memangsa dari predator ini diketahui sebesar 3,46 ekor per hari, itu untuk yang jantannya, dan sementara yang betinanya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan instar 4 dan imago jantan dari kepik pembunuh ini. Nah, kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa kepik ini merupakan predator yang rakus dalam memangsa, mampu memangsa semua stadia dari ulat gerayak, cenderung menyukai ulat gerayak instar awal dibandingkan instar akhir. Kemampuan memangsanya itu lebih dominan yang betina dibandingkan yang jantan. Sekian presentasi dari saya. Atas kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.